Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Manuwita Rasid. Saya berasal dari kelas 12 Merdeka H. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan apa itu pendidikan seks, apa itu seks bebas, dan juga apa saja dampak atau akibat serta cara penularannya. Langsung saja, pendidikan seks ialah membimbing serta mengasuh seseorang agar mengerti tentang arti, fungsi, dan juga tujuan seks sehingga ia dapat menyalurkan secara baik, benar, dan juga legal. Tujuannya untuk menghasilkan manusia-manusia dewasa yang dapat menjalankan kehidupan yang bahagia, dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat dan lingkungan, serta bertanggung jawab terhadap dirinya dan terhadap orang lain. Nah, apa itu seks bebas? Seks bebas dalam arti heteroseksual ialah seseorang yang mempunyai keinginan seks hanya pada lawan jenisnya. Pentingnya pendidikan seks bagi remaja ialah mencegah penyimpangan dan kelainan seksual, memelihara tegaknya nilai-nilai moral, mengatasi gangguan psikis, memberi pengertian dalam menghadapi perkembangan anak. Apa itu bahaya seks bebas dan apa saja bahayanya? Dapat menciptakan kenangan buruk, mengakibatkan kehamilan, aborsi dan pembunuhan bayi, penyebaran penyakit, timbul rasa ketagihan, dan resiko tinggi juga dapat terjadi pada yang suka melakukan seks bebas, terutama pada keluarganya. Yang pertama, kurang ikatan kasih sayang orang tua. Yang kedua, kurang perhatian orang tua. Yang ketiga, orang tua terlalu menuntut ataupun mengatur. Dan yang terakhir atau yang keempat ialah orang tua sering bertengkar dan berselingkuh. Seksual ialah sekelompok penyakit menular atau infeksi menular yang penularannya terutama melalui hubungan seksual. Gejalanya atau tanda-tandanya sama keluarnya cairan dari alat kelamin laki-laki dan perempuan atau bisa disebut juga gonor. Yang kedua, luka pada alat kelamin. Yang ketiga, tumor, benjolan kutil seperti bunga kol, jengger. Yang keempat, benjolan di lipat. Yang kelima, pembengkakan di lipat paha, nyeri ketika berhubungan, dan yang terakhir, nyeri di bagian perut bawah. Yang kedua, ada gonor atau disingkat GO ataupun kencing nanah. Pertama, penyebab bakteri Heiseria gonorrhoeae. Yang kedua, masa inkubasi atau masa tunas 2-10 hari dengan tanda-tanda. Yang pertama, terdapat keputihan, kental kuning. Yang kedua, nyeri waktu kencing. Yang ketiga, nyeri di rongga pinggul atau panggul. Yang keempat, air seni warna kuning hijau atau kuning kehijauan. Yang kelima, dapat juga tanpa warna. Yang keenam, ujung kelamin merah dan bengkak. Yang ketujuh, peradangan sendi. Dan komplikasi yang mungkin terjadi pada penderita gonor ialah radang panggul, kemandulan, infeksi mata pada bayi yang dilahirkan, kebutaan, dan juga memudahkan penularan HIV. Ada sipilis atau bisa disebut juga raja singa. Penyebab kuman Treponema pallidum, masa inkubasinya 2-6 minggu sampai 3 bulan. Gejalanya berupa infeksi kronis dan sistematik. Pertama, primer, luka pada kemaluan tanpa rasa, nyeri atau biasanya tunggal. Yang kedua, sekunder atau bintik atau bercak merah di tubuh. Tiga, kelainan syaraf, jantung, pembuluh darah, dan kulit komplikasi. Dan dampak yang dapat diberikan adalah kerusakan pada otak dan jantung, dapat ditularkan pada bayi yang dikandung, keguguran atau bayi cacat, dan yang terakhir memudahkan penularan HIV. Selanjutnya ada herpes genitali, ditularkan melalui hubungan seksual. Penyebabnya virus herpes hominis. Gejalanya dapat berupa bintik-bintik kecil, vesikel yang sangat sakit, kadang demam, berulang atau kambuh, terutama pada orang yang higiennya kurang baik. Yang seterusnya ada kondiloma acuminata, sering disebut juga jengger ayam, berbentuk seperti bunga kol, bertangkai kasar, kadang seperti kutil. Terutama pada orang yang higiennya kurang baik, sering ditularkan karena hubungannya seks. Selanjutnya ada chlamydia, ditularkan melalui hubungan seks dengan gejala keluar cairan putih encer, kadang ada bercak darah dari vagina atau penis. Selanjutnya ada candidiasis vagina. Penyebabnya jamur karena berhubungan seks, tapi tetap dapat menular melalui media lain seperti CD, handuk, dan juga lain-lain. Gejalanya pada laki-laki dapat berupa gatal pada zakar dan saluran kencing, namun sering tidak menimbulkan gejala.
pada wanita, gatal luar biasa pada vagina, dan kemaluan luar. Keputihan seperti bercak kepada kepala susu. Yang selanjutnya atau yang terakhir, trichomoniasis. Penyebabnya parasis Trichomonas vaginalis. Dan penularan terutama hubungan seks dapat juga melalui media pakaian, CD, dan lain-lain. Dengan gejala disparohi, gatal di kemaluan, keputihan encer, ataupun putih kekuningan. Terima kasih. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam mempresentasikan, dan bila ada hal yang tidak berkenan, sekali lagi saya mohon minta maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.